heaven. Hululangan di heaven. Lagang sakogi heaven. Bang lekop pet Jawa. Berdua ini putu balawan lamaru. Patricius Haryono Lamin Paten Sadang Sare Sareng Menirimun Suami Sare Matang Bani Kecil Batu Api Bilang Suna Barang Lekat Walpay Paten Jawa dan mana saya tahu meliput dari yang limung pogang kita yang lain mata anak petemong tepang di santo neng di sare sareng limung suami sare alam tongar tanah sewu
Bapak Ibu umat sekalian, selanjutnya sang jurnalis Batur Patrisius Hayul akan diterima oleh Sanggar Dalaro Mage Wania Telane. Buka terus. Buka. Menciptakan manusia untuk menjadi rekan kerja demi kerajaannya. Ia menciptakan dan memanggil manusia untuk bersatu bersama dengannya. Jawaban manusia terhadap panggilan suci itu merupakan sebuah tanggapan baik untuk menjadi saksi cinta Allah bagi sesama. Dia yang memanggil, Dia pula yang setia menyertai setiap perjalanan panggilan hidup manusia. Kesetiaannya terhadap manusia tidak terbatas. Pada hari yang berahmat ini, kita semua berkumpul bersama untuk menyaksikan kesetiaan Allah bagi hamba yang dipilihnya, Pater Patrisius Haryono, SPD, lewat urapan sakramen imaman. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Lukas bab 22 ayat 42 merupakan moto tabisan sekaligus tema perayaan syukur kita pada hari ini. Oleh karena kasih Allah yang penuh rahmat itu, mari kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan syukur ini dengan diiringi lagu dan tarian yang meriah.
tidak kelihatan. Standby di ini di pojok sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para imam, ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh iman dan persaudaraan untuk bersyukur atas rahmat panggilan yang telah dianugerahkan Allah kepada saya. Kita percaya bahwa semuanya ini terjadi bukan karena jasa, prestasi dan kehebatan saya, tetapi semata karena kasih Allah sendiri yang memilih orang-orangnya untuk boleh terlibat dalam menyalurkan kasih itu kepada sesama yang lain. Dalam nada syukur ini, bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan sebentar juga mengantar kita sekalian untuk boleh memaknai campur tangan Allah sebagai Allah yang bersolider dalam peristiwa hidup manusia. Allah yang bersolider untuk menyertai setiap orang yang Ia pilih dan yang Ia utus, seperti halnya yang terjadi dalam diri Nehemia. Ia yang berpihak kepada manusia itu juga menyata dalam diri Sang Sabda yang menjadi manusia, Yesus Kristus, yang menjadi teladan ketaatan pada kehendak Allah, sekaligus ketaatan dalam hal setia menjalankan tugas misi perutusan yang diberikan oleh Allah. Semoga doa-doa kita, harapan-harapan kita memampukan kita sekalian untuk selalu terbuka pada panggilan dan kehendak Allah dan setia bekerja baginya dalam bimbingan Roh Kudus, sebagaimana teladan Santo Fransiskus Assisi yang juga diperingati gereja pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, marilah menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh suatu itu saya mohon kepada Santa Clara Maria, pada orang malaikat dan Roh Kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, khususnya rahmat Abisani Mamat yang Engkau terimakan kepada hamba-Mu ini. Kami bersyukur atas hari yang berahmat ini, sambil memohon berkat bimbingan dan kasih untuk menyertai-Ku dalam jalan panggilan yang telah Engkau percayakan kepada dia, kepadaku di hari-hari hidup selanjutnya. Ulurkanlah rahmat kesehatan dan kebijaksanaan-Mu, agar mampu mewartakan kasih-Mu kepada himpunan umat-Mu
Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nehemia. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasa, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur menyampaikan kepada raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebutkan suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah raja kepadaku, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang aku diami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Demikianlah sabda Tuhan.
bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Allah memilih kita menjadi anaknya dengan perantaraan Yesus putranya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi tapak kepadanya. Allah memilih kita menjadi anaknya dengan perantaraan Yesus putranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Imam baru kita ini meminta saya untuk membawakan khotbah dalam misa perdananya ini. Padahal di sini ada senior Romo Alondate, mantan pastor Rocky Batu Lapi, dan juga ada Romo yang Haroka. Apakah karena saya atau kami sama-sama berasal dari Lopogahat karena mamanya orang Lopogahat, ataukah karena saya adalah pendidik dan pembinanya di Redalero? Yang pasti sekarang kami sama-sama imam dalam serikat Sabda Allah. Pater Patrius Yono yang berbahagia, Bapak Darius Koa, Mama Anastasia Agot yang turut berbahagia, seluruh keluarga besar Bau Meko Batu Lapi Hemopulang yang turut berbahagia, rekan-rekan imam, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita berkumpul di sini bukan hanya karena imam baru kita, Pater Patrisius Haryono, merayakan misa pertamanya. Bukan karena kita semua sudah mendapat undangan. Bukan pula karena kita mau berpesta, sokan tojang dan yang tinun. Tetapi kita semua berkumpul di sini. Kita datang, kita bergembira, kita bersyukur untuk merayakan kasih setia Tuhan. Langit dan bumi bersatu, surga dan dunia bersahut-sahutan. Kita yang hidup dan para leluhur kita yang sudah meninggal bertemu untuk bersama-sama merayakan kesetiaan Tuhan. Alasan satu-satunya adalah hanya karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin berkumpul hari ini di sini. Tanpa Tuhan Yono tidak mungkin menjadi imam. Hari ini kita merayakan dengan penuh syukur hasil dari sebuah proses yang panjang yang telah dicapai oleh imam baru kita ini hanya karena Tuhan setia kepadanya. Selama kurang lebih 11 tahun, mulai dari KPA Santo Paulus Mataropo sampai dengan tanggal 1 Oktober kemarin, Yono dibentuk, dibina dan dididik dalam seminari, sampai akhirnya dia menyerahkan diri secara total kepada kehendak Tuhan untuk menjadi imamnya. Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, berada di segala tempat, serta melampaui segala batasan waktu, begitu mengasihi kita tanpa batas. Dialah yang mengetahui dan memanggil imam baru kita, Pater Yono, sejak dari dalam kandungan ibunya. Dia juga yang setia menemaninya sepanjang perjalanan hidup dan panggilannya. Dia yang sejak dahulu, sekarang dan selama-lamanya akan selalu setia
dan berkata kepada Pater Yono ini, "Jangan takut, aku selalu bersamamu." Pater Yono setia pada panggilannya, bukan karena kemampuannya, bukan pula karena kehebatannya, tetapi sekali lagi karena kesetiaan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan karena Tuhan lebih dahulu setia kepadanya. Dia menjawab ya atas panggilan Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengatakan ya kepadanya. Dan ya-nya Tuhan adalah sebuah berkat yang memampukan Pater Yono untuk setia dalam panggilannya di tengah godaan-godaan duniawi. Panggilan menjadi imam adalah sebuah misteri, sebuah rahasia yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Siapa yang pernah menyangka bahwa seorang laki-laki ingusan anak desa dari Baumekot yang dulu tidak dikenal, berasal dari keluarga sederhana, bisa menjadi imam Tuhan? Siapa yang menduga bahwa anak dari bapak dari sekolah dan mama Anastasia Hagot ini bisa menjadi seorang misionaris SBD? Siapa yang mengira bahwa anak ini berubah haluan begitu cepat dari teknik pertambangan dan masuk dalam formasi SBD? Siapa yang pernah menyangka bahwa hari ini kita berkumpul dengan penuh sukacita di sini? Hanya Tuhan yang tahu sejak awal hidupnya bahwa anak Patrisius Haryono menjadi seperti ini pada hari ini. Keluarga boleh setuju, boleh tidak. Kalau Tuhan mau, segalanya terjadi. Kita bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan bagi imam baru kita, bagi keluarga besar Baumekot Watu Belapi Peluang, bagi Serikat Sabda Allah, dan bagi umat sekalian. Tuhan mengenalnya, Tuhan memanggil dan memilihnya, Tuhan pula lah yang mengutusnya. Pater Yono tentunya sadar bahwa dirinya tidak punya apa-apa, pribadi yang lemah dan rapuh. Ia mungkin juga merasa bahwa orang lain lebih dari dia. Mungkin juga karena kelemahan dan ketakberdayaannya. Mungkin juga karena merasa tak layak untuk panggilan suci ini. Mungkin juga ada perasaan cemas dan takut. Mungkin juga ada tawaran-tawaran lain yang lebih menyenangkan. Banyak sekali kemungkinan dan kata mungkin yang semuanya tidak penting. Karena akhirnya imam baru ini yakin bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan dialah yang memberi kekuatan kepadanya untuk menghadapi perasaan-perasaan manusiawinya, sehingga pada akhirnya ia menyerahkan diri secara total kepada Tuhan untuk menjadi imamnya dengan berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itulah moto tabisan dari imam baru kita ini. Moto ini diambil dari Lukas bab 22 ayat 42 tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Pada malam itu Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Ia bergumul dan berdoa. Ia meminta ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemaninya. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Ketika Yesus bergumul dan berdoa dalam ketakutan, para muridnya justru tidur. Mereka tidak mau berkorban demi Yesus.
Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Sebagai putra Allah, Yesus mempunyai peluang untuk lari dari semuanya itu, tetapi ia tidak melakukannya. Justru dengan penuh kerendahan hati, ia menyerahkan semuanya yang akan terjadi kepada kehendak Bapa. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus seperti mengulangi apa yang diucapkan oleh Maria ibunya ketika ia dalam pergumulannya menerima tawaran dari Tuhan untuk menjadi ibu Yesus. Dalam pergumulannya, Maria mempercayakan seluruhnya kepada kehendak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Yesus juga mengulangi apa yang pernah ia ajarkan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Perkataan Yesus ini mengungkapkan kesediaannya untuk menerima kehendak Bapa. Pengalaman Yesus ini juga pernah menjadi pengalaman kita sekalian. Kita mungkin pernah, sedang, atau akan mengalami apa yang Yesus alami. Dikhianati, ditolak, dan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Mereka yang mengkhianati dan meninggalkan kita bisa jadi adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Keluarga, orang tua, anak-anak, suami, istri, saudara, sahabat, teman, dan orang-orang yang kita percayai. Ingatlah, jika Yesus dikuatkan oleh pergumulan yang Dia hadapi, tentu orang-orang pilihannya juga akan mengalami hal yang sama. Oswald Chambers mengatakan demikian, jika Anda ingin dipakai oleh Tuhan, Dia akan membawa Anda melewati sejumlah pengalaman sulit yang sama sekali tidak diperuntukkan bagi Anda secara pribadi. Pengalaman-pengalaman tersebut membuat Anda berguna di tangannya, dan untuk memungkinkan Anda memahami apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Imam baru kita ini tentunya paham benar bahwa ada saat di mana Tuhan memberkati dia secara luar biasa, tetapi kadang juga Tuhan menginginkan dia harus melewati dan merasakan pencobaan. Seorang imam tidak pernah luput dari kemanusiaannya yang terbatas dan mudah terluka. Ada detik-detik membahagiakan, ada detik-detik duka dan air mata. Ada detik-detik pergulatan dengan berbagai pertanyaan dengan jawaban, kadang tanpa jawaban. Inilah variasi dan dinamika kehidupan murid-murid Tuhan. Ada sisi di mana kita diberkati oleh Tuhan, tetapi kadang juga Tuhan menguji kita melewati sebuah pergumulan hidup. Tuhan mau supaya kita tetap rendah hati, tidak berbangga diri, dan belajar untuk terus mengandalkannya dalam setiap perjalanan hidup kita. Saya ingat betul pada tahun 2019, setelah menyelesaikan S1 filsafat, Pak Triyono ini bersama temannya dikirim untuk menjalankan OTP pastoral di luar negeri di Jerman dan bisa melanjutkan studi di sana. Setelah beberapa minggu bahkan bulan mengurus visa, ternyata tidak dikabulkan oleh kedutaan Jerman.
Yono kembali ke Ledalero, dan saya pikir dia kecewa dengan pengalaman itu, tapi ternyata dia tetap kuat. Dia akhirnya menerima untuk menjalankan praktek pastoral di SMAK Suradikara ini. Berikut pada tahun 2021, sebelum mengikrarkan kaul kekal, dia kembali melamar untuk bermisi di Jerman dengan menempatkan Jerman di nomor 1. Lagi-lagi provinsi SBDND membutuhkannya. Ketika itu saya sebagai anggota dewan memanggil dia dan meminta kesediaannya untuk ditempatkan di provinsi SBDND. Dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan dia menerimanya, tetapi dengan catatan Jerman tetap masuk di urutan kedua. Saya mengiyakannya walaupun dalam hati saya tahu bahwa dia pasti ditempatkan di provinsi SBDND. Dan betul, dia ditempatkan di provinsi SBDND. Dia belajar dari Yesus bahwa dalam pergumulannya dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak mula yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjadi imam itu adalah suatu anugerah yang harus dijaga dan dirawat dengan setia. Di masa ini terlalu banyak orang yang pintar dan hebat, tetapi terlalu sedikit orang yang setia. Banyak orang yang meninggalkan panggilan bukan karena mereka tidak mampu, tetapi terutama karena tidak setia. Terlalu mudah bagi orang-orang meninggalkan panggilan dan pilihannya, baik itu dalam kehidupan membiara maupun dalam kehidupan berkeluarga, dengan berdalih tidak ada panggilan lagi atau tidak ada cinta lagi. Manusia cenderung menyalahkan Tuhan yang seolah-olah lelah memanggil manusia untuk setia. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti memanggil manusia untuk setia. Hanya masalahnya, manusia kadang-kadang kehilangan kesabaran dan kesetiaan untuk mendengarkan Tuhan dengan berbagai alasan. Menjadi imam di tengah situasi dunia yang ditandai oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepat tentulah tidak gampang. Selama 23 tahun menjadi imam, saya mengalami bahwa terkadang orang yang kita layani bisa bersikap tidak menyenangkan. Terkadang kita merasa apa yang kita buat bagi mereka seolah-olah tidak dihargai. Bisa jadi bukannya terima kasih dan apresiasi yang kita dapat, tetapi keluhan dan kritikan. Ini semua bisa membuat kita kehilangan motivasi dan semangat. Tetapi ingatlah bahwa kasih kita kepada Kristus tidak boleh hilang. Kasih yang sejati kepada Kristus harus tetap menjadi dasar motivasi yang memampukan kita untuk berani menghadapi tantangannya, terus setia untuk melayani, karena Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita tetap mengasihi kita. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, Patriono mengadopsi doa dan penyerahan diri Yesus di Taman Getsemani sebagai moto imamatnya. Bersama dia kita semua, entah kapan dan dimanapun, entah apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, entah itu kejadian yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, penuh dengan tetesan air mata, kita harus belajar dari Yesus, memasrahkan penuh iman kepada Tuhan dengan mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendak mula yang terjadi.
Pater Yono yang berbahagia, menjadi imam itu bukan sebuah prestasi yang harus diagung-agungkan, tetapi sebuah anugerah yang harus diterima dengan rendah hati, karena semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Pergilah dan bersaksilah tentang Tuhan. Ia telah memanggilmu dan telah mengutusmu untuk melayaninya sebagai imamnya. Ingatlah, semua boleh hilang, tetapi kasihmu kepada Tuhan tidak boleh hilang lenyap. Salib hidup selalu ada, tetapi Tuhan akan selalu menuntun kita di jalan yang benar. Profisiat dan selamat berbahagia. Tuhan memberkati. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sedia akan datang mari orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah sumber kehidupan bagi manusia, Ia telah memanggil putra-putrinya menjadi pelayan sabda dan kebenaran ilahi bagi sesama. Kini marilah kita melambungkan doa-doa permohonan sebagai harapan dan bakti kita kepadanya. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga seluruh umat Kristiani sungguh-sungguh menyadari panggilannya sebagai alat yang Engkau pakai untuk membagikan kasih kepada sesama yang menderita dan berani membangun keadilan dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Ngaji hawong morano kerua amin vrun. Amin ngaji neni hawong morama pu amin. Mulai herong pepanggawan loning me amin Pater Patrisius Haryono SWD Witonga Baah Rahmet Gete Rahmet Nokerua Kamang ngamapu deot lerobulan lupa belung nimumeha Tiana tali lupa dagir wawawain karang lupa kait retalan amin ni hawong kamanimu depo detuwatin depo toen noragain klengan sawe amin ngaji neni ibu eung ngaji hawong amin. Bagi orang tua, kaum keluarga dan para penjasa, ya Bapa, limpahkanlah berkat rohani dan jasmani kepada orang tua, saudara dan saudari, serta kaum keluarga dan para penderma yang dengan caranya masing-masing telah melahirkan, mendidik, membesarkan dan membentuk Pater Patrisius Haryono SWD dengan penuh cinta kasih. Semoga mereka tetap melanjutkan
Marilah kita mohon. Bagi seluruh panitia perayaan Ekaristi Syukur Iman Baru, ya Bapa, Engkau telah menggerakkan hati yang penuh cinta dan pikiran yang jernih kepada semua anggota panitia dan keluarga yang sangat menaruh perhatian terhadap seluruh persiapan perayaan syukur ini. Berikanlah mereka kekuatan dan rezeki yang melimpah dalam pekerjaan dan usaha mereka, serta di dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Bagi kongregasi Serikat Sabda Allah, ya Bapa, Engkau telah berkenan mengarahkan kongregasi Serikat Sabda Allah untuk berkarya di wilayah keuskupan ini. Berkatilah semua anggota keluarga komunitas SPD dan juga para penderma. Semoga seluruh hidup dan karya pelayanan mereka senantiasa menunjukkan kasih ilahi yang Kau wariskan kepada mereka. Marilah kita mohon. Demikianlah doa-doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini kita tiba pada liturgi Ekaristi yang menjadi puncak perayaan kasih Tuhan kepada kita. Kita sekalian diajak untuk bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan urapan imamat kepada imam baru dan mencintai kita dengan kelimpahan rahmat-Nya. Dalam nada syukur dan sebagai tanda penyerahan diri kita kepadanya, marilah kita mempersembahkan seluruh diri kita dalam persatuan dengan persembahan tubuh darah Kristus. Kita menghantar bahan persembahan kita ke altar Tuhan dengan iringan lagu dan tarian. Kita
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima dan dimuliakan Tuhan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau menghendaki imammu mempersembahkan korban di atas altar suci, melayani umatmu di tengah dunia. Terimalah roti yang berhasil karya kami. Kami mohon, semoga Engkau berkenan memberkati karya para hamba-Mu, dan semoga mereka mampu melaksanakan segala tugas yang telah Engkau percayakan. Berkat doa para kudus-Mu, sehingga dapat menghasilkan buah berlimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putra-Mu yang tunggal menjadi Imam Agung untuk perjanjian baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga, Engkau menetapkan supaya imamat-Nya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab Ia bukan saja menghiasi umat kepilihannya dengan martabat imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan Ia telah memilih juga segolongan orang untuk menjadi abdi-abdi dalam pelayanan yang kudus. Setelah diletakkan tangan atas mereka dalam nama Kristus, mereka itu harus memperbaharui kurban untuk keselamatan umat manusia, serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putera-puterimu dengan cinta kasih. Mereka harus membina umat-Mu yang kudus, mendidiknya dengan ajaran-Mu, dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen. Bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri.
serta cintanya terhadap dikau. Sebab itu bersama semua ciptaanmu di surga dan di dunia, bersama rombongan para malaikat dan segala orang kudus, kami luhurkan hadirat-Mu dan tak henti bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Iman kita, setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami watakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sampai kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edwardus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang ke dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesesuaian dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah waktu saya akan sembuh. Orang tua dan saudara-saudarinya, inilah salah satu bentuk ucapan syukur dan terima kasih imam baru atas jasa dan pengorbanan mereka bagi dirinya juga kepada seluruh umat yang hadir. Allah Bapa, sumber cinta dan kesetiaanku, di hadapanmu berdiri mama, bapak mama, kakak adik, serta keponakan tercinta. Dengan cintamu yang maha luhur, Engkau telah menghadirkanku bersama kakak adik serta keponakan-keponakan ke tengah dunia melalui bapa dan mama. Dengan cintamu pula bapa dan mama telah membesarkan, mendidik kami dalam kesederhanaan hidup yang tak terkatakan. Acap kali kami harus menempuh hidup dalam kedukaan, kesengsaraan dan kesepian yang sungguh menyayat hati.
Kerap kali kami menghadapi berbagai tantangan yang membuat kami putus asa. Kami harus merunduk sedih ketika kegagalan silih berganti menghampiri kami. Kerap kali ada ratap tangis dan air mata, duka menggelinding dari mata kami. Terima kasih Tuhan, karena dari mereka lah kami telah melihat dan mengalami suka duka dunia ini. Mereka adalah figur-figur pecinta yang mengingatkan kami untuk senantiasa menabur cinta dalam hari-hari hidup ini. Ketabahan dan kebijaksanaan hati mereka mengajarkan kepada kami untuk tidak gampang menyerah. Hamba-Mu ini bersyukur karena dengan jerih payah mereka telah menguatkan dan mengantarku dalam imamat suci ini. Inilah bukti cinta mereka yang telah aku terima. Kumohon ya Bapa, berkatilah ayah dan ibuku. Semoga mereka berdua tetap menjadi saksi cinta dan pembawa berkat-Mu di dunia ini. Berkatilah sertailah saudara-saudariku, para keponakanku ini, agar mereka teguh dalam iman, berkobar dan berharap, serta berapi dalam cinta kasih. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri dalam gelora samudera yang terbentang luas di depan mereka. Dan semoga oleh peletakan tanganku dan dengan doa Bunda Maria serta segenap para kudus di surga, hamba-Mu ini diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Berikut berkat imam baru untuk keluarga besar dari ayah. Allah Bapa yang Maha Baik, Maha Kasih, kini berdiri di hadapanku keluarga besar dari ayah. Mereka telah sehati sejiwa dan dalam kesederhanaan mendukung hamba-Mu dalam doa dan semangat hidup mereka. Karena hanya cinta dan rencana-Mu yang indah, Engkau menghadirkan mereka untuk selalu setia mendukung dan meneguhkanku di jalan panggilan suci ini. Mereka telah berkorban dengan caranya masing-masing untuk membantu dan mendukung hamba-Mu serta mengantar hamba sampai ke altar suci-Mu ini. Turunkanlah rahmat-Mu atas mereka semua beserta anak cucu mereka, sehingga mereka pun selalu berbahagia dalam hidup dan karya mereka sehari-hari. Anugerahilah mereka karunia kesehatan jiwa dan badan, agar tetap setia menjadi saksi cinta-Mu bagi sesama dimanapun mereka berada. Dan semoga dengan peletakan tanganku ini dan dengan bantuan doa restu Bunda Maria serta para kudus di surga, keluargaku senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah menganugerahkan persatuan, kerukunan dan damai sejahtera antara kita, serta memperlihatkan kita menikmati kebahagiaan di dunia dan kelak di surga. Amin. Semoga Allah memberikan keberanian dan kesanggupan kepada kita untuk menjadi saksi kasih-Nya seturut panggilan hidup kita masing-masing. Amin. Semoga oleh peletakan tanganku dan dengan perantaraan Bunda Maria dan doa para kudus di surga, saudara sekalian dilindungi, dibimbingi dan diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
Thank you.